Selamat malam, Bapak, Ibu, dan juga saudari-saudari semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar malam hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Ataukah ada yang mungkin sebagian sedang sakit, bahkan juga mungkin harus menjalani isolasi mandiri atau isoman di rumah masing-masing? Apapun kondisi kita pada malam hari ini, kiranya saudara-saudari semua tetap berpengharapan, tetap bersukacita, dan tetap beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup berkuasa memberikan kekuatan dan juga kesembuhan ketika kita menderita berbagai macam sakit penyakit apapun. Kita dikuatkan ketika kita mengalami pergumulan apapun. Seperti tema renungan dan lawatan firman Tuhan atau relief episode ke-25 pada malam hari ini, yaitu adalah nama Yesus menguatkan dan menyembuhkan. Nama Yesus menguatkan dan menyembuhkan. Dan adapun dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini, akan kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 hingga ayat 16 yang demikian. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 hingga 16 demikian sabda Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat heran itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang itu berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini
di depan kamu semua. Demikianlah sabda Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan ini. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita melihat, kita merasakan di hari-hari ini banyak sekali orang yang sedang sakit, yang mungkin bisa dikatakan gejalanya mirip flu, batuk, pilek, demam, badan tidak enak atau greges-greges gitu ya. Sampai di media sosial, di banyak media sosial, banyak yang mengatakan bahwa ini adalah Hari Greges-Greges Indonesia. Ya, Hari Greges-Greges Indonesia. Karena hampir semua atau hampir banyak masyarakat Indonesia yang merasakan sakit demikian. Ini saya buktikan sendiri beberapa waktu yang lalu ketika saya juga harus berobat ke dokter keluarga karena beberapa hari ini saya juga mengalami kondisi badan yang seperti tadi saya sebutkan. Dan ketika saya menuju ke dokter keluarga, sungguh antrean sangat luar biasa banyak. Dan keluhannya hampir sama ketika ditanya oleh perawat, "Menopo Bu, menopo Pak ingkang dipun raosaken?" Jawabannya sama, demam, batuk, pilek, pusing, greges-greges gitu. Sehingga tadi ketika ada tandaan bahwa ini adalah Hari Greges-Greges Indonesia, karena banyak sekali masyarakat Indonesia yang merasakan hal demikian. Masih ditambah lagi adanya gelombang 3 pandemi COVID-19 yang dimana orang yang terpapar gejalanya hampir sama dengan flu, ya, hampir sama dengan flu. Sehingga seringkali ini membuat orang menjadi takut, menjadi khawatir, gitu kan. Tidak bisa membedakan ini tuh flu atau satu terpapar COVID, gitu ya. Saya pun kemarin juga bertanya kepada dokter, gitu kan, apakah flu biasa atau ada yang lain, gitu ya. Ya, dokter pun juga tidak bisa memutuskan, menyimpulkan. Memang tidak bisa dibedakan flu dan terpapar COVID di gelombang 3 ini karena gejalanya hampir sama. Yang bisa membuktikan hanyalah tes antigen atau PCR. Tapi dokter bilang, ini diminum dulu obatnya biar nanti membaik, ya. Tapi jangan kontak erat dengan siapapun, gitu kan. Sampai tak bergejala atau sampai sembuh, gitu kan. Kalau mengendaki antigen monggo, gitu kan. Ya itu, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ada seringkali kekhawatiran, ketakutan. Ya, takut, khawatir, sakit. Nah, gitu kan. Seringkali takut, khawatir menjadi sakit. Ya. Kalau sakit flu aja mungkin biasa ya, minum obat sembuh gitu ya. Tapi kalau sakitnya bukan flu, ini yang seringkali membuat kita khawatir, membuat kita takut. Ya tentu itu manusiawi, gitu kan. Manusiawi. Tetapi ingat bahwa apapun kondisi kita tadi, ya, kita harus tetap memiliki pengharapan. Kita harus tetap memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Dan semua itu terjadi karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti bacaan tadi dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 hingga 16. Lukas memberikan kesaksian dalam kitabnya Kisah Para Rasul ini. Jadi Petrus, Yohanes menjelang waktu sembahyang jam 3 sore datang ke Bait Allah, dan di gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah ada seorang laki-laki yang sudah lumpuh sejak lahir. Tiap-tiap hari orang lumpuh ini meminta-minta sedekah setiap orang yang lewat di gerbang Bait Allah. Dan pada akhirnya Petrus, Yohanes pun juga bertemu dengan laki-laki yang lumpuh ini, dan laki-laki ini minta sedekah juga kepada Petrus dan Yohanes. Tapi jawab Petrus adalah, "Emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang aku punyai aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret berjalanlah."
Hanya itu yang dikatakan Petrus. Demi Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Dan akhirnya Petrus memegang tangan kanan si lumpuh itu tadi dan membantu untuk berdiri. Dan yang terjadi apa? Yang orang yang lumpuh itu tadi betul-betul mengalami mujizat Tuhan. Dia bisa berdiri, dia berjalan, dia melompat-lompat, berjalan kian ke sana kemari gitu ya. Sampai membuat orang terheran-heran. Sampai membuat orang terheran-heran. Dan ketika orang terheran-heran itu dilihat oleh Petrus, dan kemudian Petrus berkata, "Kenapa kamu terheran-heran melihat mereka yang lumpuh atau dia yang lumpuh tuh bisa berjalan? Itu bukan karena kesalehan dia, bukan karena saya, bukan karena kami, tapi itu karena imannya, kepercayaannya kepada Yesus Kristus, orang Nazaret yang kamu tolak, yang kamu bunuh, dan kamu malah lebih memilih Barabas gitu kan untuk kau bebaskan, padahal dia adalah seorang pembunuh aslinya. Jadi bukan bukan Yesus gitu kan, bukan Yohanes, tapi engkau lebih memilih Barabas untuk dibebaskan. Ya, jadi di sini jelas bahwa kesembuhan dari si lumpuh tadi itu karena anugerah Tuhan, bukan semata-mata karena kesalehan orang itu, ya, tapi hanya karena anugerah Tuhan semata orang disembuhkan, dan juga anugerah yang dipadukan dengan iman kepada nama Yesus. Gitu. Iman kepada nama Yesus. Sehingga sungguh nama Yesus itu sungguh menguatkan dan menyembuhkan. Nama Yesus memberikan pengharapan bagi setiap mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudariku semua yang terkasih dalam Tuhan, apabila malam hari ini kita atau saudara sedang merasakan sakit, entah sakit apapun itu, ya, batuk, pilek, demam, pusing, greges-greges, pegal linu, ya, bahkan sampai mungkin ada yang terpapar COVID dan juga sakit-sakit yang lainnya, tetaplah memiliki pengharapan di dalam Tuhan, ya. Tetap memiliki pengharapan, keyakinan bahwa nama Yesus berkuasa menyembuhkan dan memberikan kekuatan, memberikan pertolongan kepada kita. Tugas kita hanya berdoa, ya. Tentang kesembuhan itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Tugas kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya saya disembuhkan dari segala sakit penyakit itu. Oleh karena itu, mari di dalam doa kita sederhana saja kita berkata, dalam nama Yesus aku dikuatkan dan disembuhkan. Ucapkan berulang kali dalam hati kita, pendek, singkat, dalam nama Yesus aku dikuatkan dan aku disembuhkan. Dalam nama Yesus aku dikuatkan dan aku disembuhkan. Dalam nama Yesus aku dikuatkan dan aku disembuhkan. Terus katakan itu pendek, ya, dan tepuk-tepuk dada kita akan dikuatkan. Atau mungkin juga bisa dengan kita menyanyi gitu kan. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga bisa lagu ini, Wonten Panglipuran. Saya ingin mengajak menyanyi Bapak Ibu sebagai penutup renungan malam hari ini, ya. Wonten panglipuran ing Gusti Yesus, wonten panglipuran endah Gusti paring ayem lan paring kasarasan, wonten panglipuran endah. Kita ulangi sekali lagi lagu ini. Wonten panglipuran ing Gusti Yesus, wonten panglipuran endah Gusti paring ayem lan paring kasarasan,
sarasang wonten panglipuran endah. Kiranya kita yang saat ini sedang sakit akan dipulihkan, dikuatkan oleh Tuhan. Dan mungkin kita yang khawatir tentang situasi akhir-akhir ini, kita juga akan dibuat menjadi tenang dengan sabda Tuhan malam hari ini. Kita tetap berpengharapan bahwa Tuhan lindungi, Tuhan menolong kita, Tuhan menghibur kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau yang sangat baik, yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami dalam segala masa atau situasi apapun yang kami rasakan. Ya Bapa, hari ini kami bersyukur menerima sabda Tuhan, sabda yang menguatkan dan meneguhkan kami, untuk kami meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus menguatkan dan menyembuhkan kami dalam segala keberadaan kami, terlebih kami yang sedang merasakan sakit apapun. Oleh karena itu Tuhan, tumbuhkan iman kami semakin kuat kepada Yesus Kristus, karena di dalam nama Yesus Kristus kami dikuatkan dan kami disembuhkan. Oleh karena itu kami mendoakan seluruh siapapun yang saat ini mendengar atau menyaksikan program relief pada malam hari ini yang sedang sakit, Tuhan kiranya menjamah, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan mereka semua. Kami yakin, kami percaya itu. Demikian pula ketika ada saudara-saudara kami yang harus mengalami atau menjalankan isolasi mandiri karena terpapar COVID, Tuhan memberkati supaya dapat tetap bersukacita di dalam masa isolasi yang mereka jalani hingga akhirnya mereka disembuhkan oleh Tuhan selesai menjalani masa isolasi. Kami percaya Tuhan kuatkan mereka, Tuhan kuatkan kami yang sedang sakit, dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, firman yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.